Jadi, misal nih kalian transplantasi rambut sebanyak 3.000 graft atau 4.000 graft, terus survival rate kalian tuh 90%. Ya udah berarti dari 4.000 itu yang hidup cuma 90%-nya atau sekitar 3.600. Ya, jadi pasti ada kayak gitu sih guys, namanya survival rate. Jadi nggak semua yang ditransplant tuh hidup. Umumnya sih ya tadi survival rate-nya ya 90-an sampai 95%. Nah, kalian bisa memaksimalkan di sana. Oke, halo guys, kembali lagi ke channel Spesialis Rambut. So, kali ini gue bakal bahas mengenai transplantasi rambut dan minoxidil. Jadi gue sangat merekomendasikan kalian, bukan gue aja sih. Jadi banyak sekali referensi merekomendasikan buat memakai minoxidil setelah kalian transplantasi rambut. Nah, tapi pemakaiannya ini nggak selamanya sih guys. Jadi direkomendasikan tuh minimal 6 bulan aja udah cukup. 6 bulan atau setahun lah, final result tuh lebih oke lagi. Kenapa? Memakai minoxidil bisa meningkatkan hasil dari transplantasi rambut kalian sih. Ini udah scientific banget, banyak banget jurnal ilmiah, jurnal saintifik lah, riset-riset saintifik yang udah mendukung hal ini. Jadi yang pertama itu minoxidil bisa meningkatkan pertumbuhan rambut. Jadi bukan meningkatkan, mungkin mempercepat juga. Jadi kalian bisa mendapatkan rambut itu lebih cepat lah. Yang umumnya final resultnya mungkin 1 tahun, 1,5 tahun atau 2 tahun, kan bisa dapat ya lebih cepat aja, mungkin bisa 10 bulan udah kelihatan oke, 8 bulan udah kelihatan oke, setengah tahun udah kelihatan oke. Terus yang kedua, bisa mengurangi waktu dari fase shading. Jadi fase shading itu apa? Setelah kalian transplantasi rambut di bulan kedua atau ketiga atau keempat ya, lu bisa cek aja sih di playlist gua, journey gua transplantasi rambut. Itu di bulan kedua rambut gue tuh mulai kayak rontok-rontok gitu. Jadi rambut transplantasinya itu rontok. Nah, itulah yang dinamakan fase shading. Nah, dengan kalian pakai minoxidil, jadi waktu yang biasanya 3 bulan fase shading itu bisa cuma 1 bulan doang atau 1 atau 2 bulan doang. Pokoknya lebih cepat aja sih fase shading itu tadi. Jadi yang ketiga, dia itu bisa memaksimalkan hasil transplantasi rambut kalian. Nah, secara saintifik dia itu minoxidil ini dapat meningkatkan survival rate. Jadi dapat apa ya? Jadi kalau lo transplantasi rambut tuh guys, biasanya umumnya survival rate yang didapat itu ini tergantung rumah sakit, tergantung banyak faktor lah ya. Bisa 90% sampai 95% atau bahkan lebih. Nah, dengan adanya minoxidil itu kalian bisa meningkatkan nilai survival rate tadi. Nah, survival rate itu apa sih? Jadi misal nih kalian transplantasi rambut sebanyak 3.000 graft atau 4.000 graft. Terus survival rate kalian tuh 90%. Ya udah berarti dari 4.000 itu yang hidup cuma 90%-nya atau sekitar 3.600. Ya, jadi pasti ada kayak gitu sih guys, namanya survival rate. Jadi nggak semua yang ditransplant tuh hidup. Umumnya sih ya tadi survival rate-nya ya 90-an sampai 95%. Nah, kalian bisa memaksimalkan di sana. Pokoknya itu banyak faktor sih buat meningkatkan survival rate. Mungkin gue akan bahas lebih detail mengenai survival rate ini nanti. Nah, tapi pasti kalian bertanya gini, tapi bukannya kalau pakai minoxidil bikin ketergantungan? Apakah kalau setelah transplant pakai minoxidil, nanti kalau stop bakal rontok? Jadi gini, perlu digarisbawahi dulu sih guys. Penyebab kebotakan itu umumnya karena hormon DHT. Jadi rambut kita itu sensitif terhadap hormon DHT. Makanya rambut tadi itu rontok karena ya dia diserang sama hormon DHT. Dan rambut yang rontok adalah rambut yang sensitif terhadap hormon DHT. Sedangkan kalau rambut HT, rambut transplantasi, itu rambut yang normal alias DHT resisten. Jadi dia resisten terhadap hormon DHT. Jadi meskipun hormon DHT menyerang, ya rambutnya tetap bakal stay di sana sih. Ya ibaratnya gini sih, kayak brewok lah. Lu nungguin brewok pakai minox. Terus setelah lu stop, apakah brewok lu rontok? Kecenderungannya kan enggak. Kenapa? Karena rambut brewok itu DHT resisten. Dia enggak sensitif terhadap hormon DHT. Sedangkan kalau lo yang non HT, rambut non HT ini lo pakai minox, terus akhirnya rambutnya itu kuat dan tumbuh. Tapi setelah lo stop, DHT-nya tuh nyerang lagi. Dan rambut lo kan sensitif nih terhadap DHT. Akhirnya rambut lo rontok. Tapi kalau rambut HT ya kayak brewok tadi, rambutnya ini makin kuat, rambut HT-nya tuh makin kuat, udah cepet tumbuh,
waktu dikasih Minox. Tapi setelah stop Minox, ya rambutnya tetap di situ. Sebenarnya Minox itu tugasnya cuma menutrisi aja supaya dia lebih cepat tumbuh aja sih. Fokusnya di sana. Dan kalaupun stop ya DHT-nya orang, dia kan tetap resisten gitu terhadap hormon DHT itu. Nah, berapa lama sih setelah transplant bisa pakai Minox? Ya tadi yang gue udah bilang di awal sih sebenarnya 6 bulan, minimal 6 bulan. Referensi banyak menyebutkan sih 6 bulan ya. Tapi setahun juga lebih bagus lagi sih guys, setahun lebih bagus lagi. Kalau gue kemarin tuh bulan keberapa ya gue stop ya? Kayaknya gue bulan ke-9 deh, seingat gue. Bulan ke-9 atau bulan ke-10. Kapan setelah HT bisa pakai Minox? Setelah HT, setelah transplantasi rambut, kalian udah bisa pakai Minox ketika scabs-nya ini udah hilang. Lu bisa lihat sih kayak video-video gue setelah transplantasi di minggu pertama itu kan ada kayak scabs gitu kan guys. Jadi di minggu pertama tuh kayak ada scabs gitu. Jadi scabs tuh kayak apa ya? Borok lah ya bahasa Indonesianya, borok gitu. Nah nanti boroknya tuh mungkin bakal hilang tuh di hari ke-10 ke-11. Seingat gue itu pakai Minox di hari ke-11. Di hari ke-11 gue pakai Minox. Jadi amannya mungkin kalian bisa pakai di minggu kedua lah ya. Minggu kedua itu harusnya borok scabs-nya tuh udah hilang. Jadi kalian udah bisa pakai Minox itu. Oke, jadi gitu aja yang bisa gue share. Semoga apa yang gue share bermanfaat. Dan buat kalian yang pengen beli minoxidil yang jelas-jelas ori, no KW-KW, no tipu-tipu, bisa langsung cek di shopee.co.id/spesialis.rambut. Dan buat kalian yang pengen surfing lebih detail di channel ini, info-infonya itu gue saranin banget kan bisa cek di playlist di channel ini. Itu gue udah pisahin semuanya, udah kelompokin tips rambut, perawatan rambut, terus hair transplant journey gue dan lain-lain. Langsung aja cek aja di playlist, itu udah detail banget. Jadi gue harap info-info yang gue share ini hal-hal yang bisa gue share ini bisa tersampaikan dengan baik lah kalian. Oke, gitu aja. Salam berambut, cheers.